Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak aman antara satu dengan yang lain, dan selalu mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas ataupun salaman, yaitu diminimalisir atau selalu memakai hand sanitizer untuk mencegah paparan virus COVID-19 yang mungkin sekarang lagi tren di daerah kita ya. Mudah-mudahan semuanya selalu terhindar dari keadaan wabah COVID-19. Adik-adik semuanya, marilah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita untuk hari ini. Sebenarnya PPT ini atau media belajar ini Bapak sudah sharekan kembali dalam grup. Ada juga yang sudah mengirimkan tugas rangkuman pembelajarannya tentang materi kimia unsur ya. Nah, kimia unsur di sini mungkin lebih banyak ke dalam hafalan ya. Hafalan tentang unsur-unsur yang ada di alam. Walaupun ada beberapa hal yang perlu pemahaman lebih lanjut, tapi tidak terlalu menekankan semuanya dipahami, tapi kebanyakan adalah dihafalkan. Unsur-unsur golongan utama golongan utama itu golongan A ya. Jadi semua dalam SPU, baik itu golongan A ataupun golongan B, di sini dibahas dalam kimia unsur. Yang akan Bapak bahas yang pertama, walaupun Anda sudah membacanya, tentang unsur-unsur golongan utama. Di sini ada gas mulia, ada halogen, alkali, dan alkali tanah. Jadi ada 4 golongan. Gas mulia itu golongan 8A. Heneng, ari kuring, senang randa ya, Bapak selalu mengerti itu. Helium, neon, argon, xenon, radon, krypton, helium, neon, argon, heneng, ari, argon, krypton, xenon, dan radon. Lalu golongan halogen, golongan 7A, pecel bariat ya, FCl, fluor, fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Golongan 7A. Golongan alkali. Alkali itu golongan 1A ya. Haji lili, naik kuda, rebun-rebun, cesper, Jamis Prancis. Haji lili berarti hidrogen, litium, kalium, natrium, rubinium, cesium, dan fransium. Dan golongan alkali tanah, golongan 2A, beli mangga, caur sisak, barang ratna. BEMG, beli mangga, cau, kalsium, beli mangga, cau sirsak, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Anda bisa lihat nanti dalam SPU, sistem periodik unsur. Jadi yang pertama dibahas di sini adalah unsur golongan utama golongan 8A, 7A, 1A, dan 2A ya. Kita masuk yang pertama, gas mulia. Gas mulia di dalam sistem periodik unsur terdapat golongan 8A atau golongan 0 atau golongan 18. Ya. Di sini kalau Anda perhatikan mulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon.
dengan nomor atom mulai 2, 8, 18, 36, 54, 86. Secara sifat fisik, kalau Anda perhatikan secara umum ya, pertama energi ionisasi. Mengingatkan kembali apa itu energi ionisasi? Energi yang diperlukan sebuah atom untuk melepaskan satu elektron. Ternyata dari helium sampai dengan radon semakin kecil. Di sini helium paling besar. Semakin besar energi ionisasi berarti semakin sulit suatu atom untuk melepaskan elektron. Makanya di sini mulai helium, neon, dan argon di alam itu sulit sekali untuk direaksikan dengan atom lain. Jadi untuk helium, neon, dan argon di alam tidak ada senyawanya. Sedangkan kripton, xenon, dan radon, nah ini sudah bisa direaksikan, tapi kondisi-kondisi tertentu yang perlu perlakuan khusus, misalnya dari suhu atau perlu energi listrik yang tinggi supaya dapat bereaksi dengan atom lain. Dari jari-jari atom semakin ke bawah semakin besar. Ya, kenapa? Karena jumlah kulitnya atau jumlah elektron, kulit elektronnya semakin besar. Lihat aja dari nomor atom. Mulai helium itu cuma 1 kulit, neon 2 kulit, argon 3 kulit, kripton 4 kulit, xenon 5 kulit, sampai radon 6 kulit. Berarti jari-jarinya adalah semakin ke bawah semakin besar. Jari-jari itu dihitung dari inti atom sampai kulit terluar. Titik didihnya dalam derajat Celcius semakin ke bawah semakin besar, semakin kecil. Kalau Anda lihat titik nilai semakin besar, titik leleh semakin besar. Semuanya kan dalam keadaan gas. Minyak semakin ke sini semakin besar. Helium itu negatif 272 derajat Celcius. Hampir mendekati 0 derajat Kelvin ya. 0 derajat Kelvin. Titik didih juga sama, semakin ke bawah semakin besar. Berkaitan dengan massa atom. Semakin besar massa atom berarti titik didihnya semakin besar. Titik leleh juga sama ya. Itu sifat secara fisika. Dilihat dari energi ionisasi, jari-jari atom, titik leleh, dan titik didih. Nah, ini kalau Anda perhatikan, ini banyak digunakan ya. Misalnya dalam apa ini? Dalam lampu. Anda pernah mendengar ada istilah lampu neon. Nah, lampu neon itu berarti dalam tabungnya itu terdapat gas neon. Ketika neon, tabung gas neon itu dikasih helium, warnanya merah, neon, nasihat itu. Nah, berarti yang banyak itu banyak menggunakan xenon ya, warnanya putih. Nah, tabung biasa yang Anda pakai di rumah itu berisi gas. Lalu gas itu dilewati oleh aliran listrik, percikan listrik atau elektron yang berada di gas, lalu gasnya mengalami ionisasi ya. Ionisasi itu memancarkan energi radiasi. Nah, berarti yang namanya lampu neon itu lampu radiasi. Kalau bohlam beda dengan bohlam. Kalau bohlam yang dibakar itu adalah kawat. Kawatnya bukan kawat besi tapi kawat wolfram. Jadi seperti bara api ya. Tapi kalau neon itu ada lintasan elektron yang bergerak dari negatif, kutub negatif listrik ke positif, dilewatkan pada sebuah gas yang memiliki tegangan tinggi ya. Tekanan tinggi, bukan tegangan.
di dalamnya berisi gas-gas mulia. Makanya kita sering mengenal istilah lampu neon ya. Faktor yang mempengaruhi kestabilan gas mulia. 1. Konfigurasi elektron gas mulia itu terakhir di N-S2 dan Np6, di mana N itu adalah kulit atom. Konfigurasi tersebut merupakan kombinasi elektron yang stabil. Karena apa stabil? Karena dalam S-nya 2 dan P-nya 6. Kalau Anda ingat kembali kelas 11, dalam bilangan kuantum ya, kan bilangan kuantum itu ada N, S, ada bilangan kuantum utama, ada bilangan kuantum azimut, ada bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, semua elektron dalam gas mulia semuanya berpasangan. Kalau berpasangan berarti itu sudah stabil. Ketika dalam sebuah atom ada elektron yang tidak berpasangan atau tidak terisi penuh, berarti tidak stabil. Seperti NS2 sub S atau spin ya, maksimal itu kan diisinya 2. Dan subkulit P itu maksimum diisi 6. Bapak ingat kembali kan? Dulu ada istilah bilangan kuantum azimut ya. Ada orbital S, ada orbital P, ada orbital F, dan ada orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Orbital S maksimum 2, orbital P maksimum 6, orbital D maksimum 10, orbital F maksimum 14. Nah, dalam konfigurasi elektron gas mulia, semuanya terisi maksimum. Ketika sudah terisi maksimum, berarti sudah tercapai kestabilan. Nah, konfigurasi ini tidak dimiliki oleh atom-atom yang lain. Makanya golongan 8 itu disebut gas mulia. Mulia itu berarti stabil. Yang kedua, energi ionisasi yang dimiliki oleh gas mulia itu tinggi. Makanya tadi sukar membentuk ion positif ataupun ion negatif. Karena energi yang diperlukan untuk menarik elektron atau melepas elektron itu sangat tinggi. Lalu yang ketiga, afinitas elektron yang rendah menyebabkan gas mulia tidak dapat mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Nah, tadi udah Bapak sebutkan ya. Kita lanjutkan. Sumber utama, kita masuk sekarang ke halogen ya, golongan 7A. Nah, tadi sudah dibahas sedikit, itu tentang gas mulia. Keberadaannya di mana gas mulia? Banyak di alam ya, di atmosfer, di litosfer, ataupun di hidrosfer. Berarti dia ada di tanah ada, di udara ada, di lautan juga ada ya. Kita masuk ke kedua, golongan 7A, halogen. Sumber utama halogen adalah laut. Kenapa disebut golongan halogen, golongan 7A? Halogen itu berasal dari kata Yunani ya, halos dan genus. Halos itu artinya garam, dan genus pembentuk garam. Berarti halogen itu adalah pembentuk garam. Berarti golongan 7A itu kandungan yang paling banyak berada di laut. Karena kita ketahui yang namanya garam banyak sumbernya dari laut ya. Lalu pemanfaatan gas mulia pada industri.
Contohnya helium. Masih tentang gas mulia ya. Helium digunakan sebagai pengisi balon gas. Kalau dalam sejarah ada istilah kapal Chaplin ya, Chaplin. Kapal Chaplin itu berisi balon gas helium. Atau juga Anda pernah lihat tukang balon. Kenapa pakai helium? Jadi kalau disebutkan begini, ketika balon kita tiup pakai mulut, itu tidak bisa terbang ya. Tapi ketika diisi oleh gas helium, ternyata balonnya bisa terbang. Sekarang kalau Bapak tanya, kalau diisi pakai oksigen, hidrogen, helium misalnya, tidak pakai udara, kira-kira terbang tidak? Terbang. Yang membedakan apa terbangnya? Ketinggiannya. Semakin ringan gas yang dimasukkan ke dalam balon, maka terbang balon itu akan semakin tinggi. Semakin berat molekul gas yang ditiupkan, berarti dia akan semakin rendah. Contoh tadi, helium itu memiliki nomor massa 4. Oksigen nomor massanya 16. Hidrogen nomor massanya 14. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam balon, pasti yang paling tinggi adalah helium karena nomor massanya 4. Lalu disusul yang kedua oleh nitrogen 14. Oksigen tadi nomor massanya 16. Lalu neon. Neon digunakan sebagai pengisi lampu, memberikan warna merah yang terang. Nah, ini tadi Bapak sebutkan. Neon banyak digunakan untuk lampu bohlam ya. Argon digunakan untuk atmosfer pengelasan logam. Nah, di luar negeri kalau Anda perhatikan, kalau Anda punya sepeda, lihat ya. Sepeda produksi luar negeri itu lasanya itu kecil tapi kuat, beda dengan lasan di kampung ya, las listrik ataupun las karbit. Kenapa pakai argon? Karena kalau atmosfernya pakai argon berarti ketika terjadi pengelasan tidak masuk yang namanya oksigen. Terjadinya rapuh pengelasan di kita itu karena kita mengelas di lingkungan atau di luar ada udara. Nah, ketika terjadi pengelasan, udara masuk ke dalam lasan yang menyebabkan kondisi lasan itu menjadi rapuh. Karena oksigen ketika masuk ke dalam besi, dia akan bereaksi dengan besi menghasilkan karat. Tapi kalau atmosfernya pakai argon, walaupun sepertinya kecil, tapi itu tidak mengandung yang namanya oksigen dalam lasan tersebut. Nah, di luar negeri itu sekarang pengelasan sudah menggunakan atmosfernya pakai argon. Lalu krypton dan xenon itu digunakan banyak untuk lampu lah, sama ya. Neon, krypton, xenon digunakan untuk lampu bohlam. Lalu satu lagi campuran dari 10% xenon, 80% argon, 1% fluorin digunakan sebagai lampu emisi untuk menghasilkan sinar laser. Ya, laser itu adalah teknologi ya, light applicated simulated emission of radiation. Laser. Jadi radiasi emisi yang dirangsang dan diaplikasikan sebagai cahaya. Jadi banyak digunakan sebagai pengelasan atau pemotongan baja ya, laser. Juga dalam bidang kedokteran digunakan untuk tanpa adanya operasi, misalnya untuk membunuh kanker ataupun menghancurkan batu empedu ya. Nah, campurannya itu adalah campuran dari bahan-bahan
gas mulia. Sekarang halogen ya. Tadi maaf, sebenarnya belum masuk ya. Halogen. Halogen tadi Bapak sebutkan adalah pembentuk garam, golongan 7A. Unsur-unsurnya adalah fluorin, pecel bariat, klorin, bromin, iodin, dan astatin ya. Halogen merupakan unsur yang sangat reaktif dalam sistem periodik unsur, itu golongan 7A atau golongan 17, meliputi tadi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Kenapa sangat reaktif? Kalau Anda perhatikan dari konfigurasi elektronnya, lihat fluorin memiliki jumlah elektron sebanyak 9 ya. 9 kalau konfigurasi basa berarti 27. Nah, elektron terakhirnya 7. Sedikit lagi mencapai kestabilan, dia cuma butuh 1 supaya menjadi 8. Lalu klorin, lihat konfigurasi elektronnya 17 ya. Berarti 287. Nah, sama semuanya elektron terakhirnya 7. 1 lagi. Sebab dia cuma butuh 1, makanya dia sangat reaktif ya. Nomor atomnya titik leleh, semakin ke bawah semakin besar. Jadi kalau diperhatikan secara fisis, klorin itu berwujud gas ya. Bromin berwujud cair, iodin itu padatan, astatin padat namun berbahaya ya, termasuk unsur radioaktif. Energi ionisasi juga sama, semakin ke bawah semakin kecil. Berarti di sini yang paling reaktif adalah fluorin. Afinitas elektron energi yang diperlukan untuk berubah menjadi negatif. Jumlahnya kecil, cuma 300-an. Berbeda dengan gas mulia. Makanya sangat mudah untuk menarik elektron. Ya, Anda tinggal baca aja, kemarin sudah di-share kan. Berdasarkan sifat fisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Konfigurasi elektron itu memiliki sifat N-S2-Np3. Yang membedakan dengan gas mulia di akhirnya adalah kalau gas mulia Np6, kalau halogen Np5. Nah, ini yang menyebabkan dia reaktif. Lalu yang kedua, dari fluorin sampai astatin, baik itu titik didih dan titik leleh semakin tinggi ya. Lalu energi ionisasi halogen sangat tinggi. Energi ionisasi itu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Kalau tinggi berarti sulit sekali untuk berubah menjadi negatif. Berarti unsur golongan 7A itu sangat sulit melepas elektron. Yang keempat, afinitas elektronnya tinggi. Lalu yang kelima, energi disosiasi ikatan. Disosiasi itu berarti energi yang diperlukan untuk itu 2 ya. Semua halogen merupakan oksidator. Artinya oksidator mengalami reduksi ya, dan mempunyai kedudukan daya oksidasi. F2 lebih besar dari Cl2 dan lebih besar dari Br2 dan lebih besar dari I2.
Makanya ada unsur yang digunakan dari unsur golongan 8A ini digunakan sebagai penggelantang. Anda kalau nyuci mengenal istilahnya adalah ada senyawa pemutih. Nah, senyawa pemutih, Baiklin misalnya. Nah, Baiklin itu mengandung ClO3 ya, klorat. Cl di sana sifat oksidatornya sangat besar. Dia mampu mengoksidasi zat-zat yang berwarna ya. Jadi misalnya kalau Anda menggunakan pemutih kan berarti digunakan pada pakaian yang berwarna putih yang kena tinta atau kena oli ya. Nah, Cl itu di sana sifatnya daya oksidasinya sangat besar ya. Jadi digunakan sebagai penggelantang atau pemutih pakaian. Pemanfaatan halogen pada industri. Pertama, klorin. Klorin dalam senyawa fluorokarbon dimanfaatkan dalam teflon, tetrafluoroetana. Ya, sulit nanti Anda lihat buku atau internet apa gimana fluoroetana. Ini teflon. Teflon itu sebagai pelapis wajan ya. Wajan itu yang paling mudah. Teflon itu digunakan sebagai bodi pesawat olang-alik ya. Bodi pesawat olang-alik berarti yang keluar angkasa ya. Itu menggunakan teflon. Jadi penggorengan yang sekarang bukan wajan dari itu ya. Teflon itu yang biasanya berwarna hitam. Nah, itu dilapisi teflon. Untuk plastik misalnya, untuk freon. Freon itu CFC, klorofluorokarbon dengan rumus kimia CCl2 atau CCl2F2 atau CCl4. Nah, ini yang banyak digunakan pada AC atau refrigerator sebagai zat pendingin ya. Dan juga bisa digunakan dengan propelan atau daya dorong. Itu klorin ya. Lalu klorin banyak digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa kimia, misalnya plastik. Ya, dalam jenis plastik itu banyak. Ada plastik dalam bentuk plastik yang biasa pembungkus, bisa plastik untuk jinjingan ya. Bapak sebut aja jinjingan atau tas yang pakai ke pasar. Nah, itu juga menggunakan klorin dan klorin senyawanya. Terutama ini juga dipakai untuk kaporit CaClO2 klorin. Kaporit itu adalah zat yang dimasukkan ke dalam air sebagai pembunuh bakteri ya. Dan kapur klorin sama ya. Digunakan sebagai penggelantang tadi udah disebutkan dan desinfektan pada air minum ataupun kolam renang. Lalu bromin digunakan dalam senyawa-senyawa karbon, misalnya dietil bromida, nah, atau tel itu singkatan dari tetraethyl. Tetra itu 4, etil itu C2H5, lead itu Pb ya, atau plumbum atau timbal. Nah, digunakan campuran ini ke dalam bensin untuk menangkap Pb. Ketika dalam bensin ada Pb itu timbal, dapat menyebabkan kekurangan atau kerusakan terhadap mesin. Lalu dicampur dengan tel Pb-nya diikat oleh senyawa tel ini sehingga dalam pembakaran jadi bersih. Nah, kalau banyak Pb, gas buang juga ketika kita terhirup
dapat menyebabkan kanker ya PB. Jadi seperti kita jangan dibiasakan membeli makanan yang terbuka di jalan raya karena banyak partikulat-partikulat PB yang menempel. Lama-kelamaan tertumpuk di dalam darah, itu suatu saat dapat menyebabkan kanker. Lalu iodin. Larutan iodin dalam alkohol atau iodin tincture digunakan sebagai antiseptik. Nah, yang disebut dengan obat merah atau betadin. Nah, betadin itu mengandung iodium ya, iodin. Nah, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini Bapak cukup sekian. Nanti ada beberapa tugas mungkin ataupun tidak ada. Lihat aja nanti di e-learning ada tugas terstruktur atau tidak ada, karena ini bersifat materi yang perlu banyak dihafalkan. Untuk absen, Anda bisa mengisi absensi di e-learning yang sudah disediakan untuk hari Kamis. Sekarang tanggal 22 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.